Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat siang pendengar Kardopa. Seperti yang sudah kita informasikan siang hari ini, kita akan ada bincang-bincang ngomongin tentang investasi yang ditawarkan dari Bang Sumut tentunya. Bersama narasumber kita yang sudah kompeten lah untuk menjelaskan ke pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Dan juga live Facebook, Anda bisa langsung saksikan di live Facebook kita untuk Kardopa 994 FM. Untuk talkshow kita siang hari ini tentunya bersama Bang Sumut. Dan tentunya dipersembahkan Radio Kardopa dan juga Bang Sumut. Baik pendengar Kardopa, kalau kita sekarang berbicara tentang investasi di masa sekarang, kayaknya anak-anak muda tergiur ya untuk melakukan investasi. Karena memang kalau kita lihat investasi di masa sekarang ini sudah sangat meningkat. Bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak muda, kalangan muda, anak-anak milenial kayak kita-kita ini. So milenial ya Bang ya. Jadi ngomongin tentang investasi, ini Bang Sumut punya produk yang oke punya ini. Produk apakah itu? Sesuai dengan tema kita untuk topik obrolan kita ngomongin tentang investasi suku retail 017. Kirain 007 tadi. Tapi yang 017 beda banget. James Bond. Oke, yang jelas di studio kita sudah kedatangan narasumber kita dari Bang Sumut. Ada Bang Hairudin Yusuf, ini selaku bank insurance specialist. Manggilnya Abang enak ya Bang ya. Selamat siang Bang. Siang. Nyebutnya Bang Hairudin Yusuf. Panggilannya apa ini enaknya? Panggilannya di Bang Sumut Yusuf. Oke. Bang Yusuf, gimana kabar siang hari ini? Aman? Alhamdulillah baik. Aman terkendali ya? Aman terkendali. Oke lah. Tapi yang jelas kalau ngomongin tentang investasi, memang kayaknya sekarang ini lagi in banget ya Bang ya. Anak-anak muda milenial juga sekarang ngomongnya udah investasi aja nih gitu. Iya. Kebetulan ini kan lagi zamannya zamannya investasi yang sudah merambah ke masyarakat Indonesia ya. Nggak hanya orang-orang tua, anak-anak muda pun sekarang sudah mulai mengenal namanya investasi. Benar. Tapi sebelumnya saya luruskan dulu Mbak, ini bukan produknya Bang Sumut. Oh bukan, oke. SR017 ini adalah produk dari pemerintah, Kementerian Keuangan, yang sekarang ini kebetulan Bang Sumut sudah ikut memasarkannya. Oh oke. Ya. Berarti ini dari produk pemerintah sendiri, ya. Bang Sumut ikut memasarkannya ya, tadi betul. Ya. Oke. Suku retail 017. Ya, kebetulan gitu ya? Serinya pada saat ini dikeluarkan oleh Kemenq adalah sejak tanggal 19 Agustus. Itu namanya serinya SR017 atau suku retail 017. Oke. Jadi dalam 1 tahun ini kedepannya ada 3 lagi ya, satu SR017, kemudian nanti ada ORI 22 dan terakhir nanti ada ST009. Oh, serinya terakhir. Berarti kalau ada seri-seri gini mungkin ada perbedaannya kali ya Bang? Ya, ada beberapa perbedaan. Ada suatu karakteristik perbedaan dari bermacam seri tersebut. Gitu. Oke. Tapi yang jelas ini kita pendengar Kardopa termasuk aku juga pengen tahu nih sebenarnya apa yang dimaksud dengan suku retail itu sendiri Bang? Ya, jadi suku retail itu sebenarnya adalah obligasi pemerintah ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah langsung, secara khusus dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang berbasis syariah. Jadi SBN itu surat berharga negara itu terbagi 2, dia ada yang satu namanya SUN, surat utang negara, dan ada yang namanya SBSN, surat berharga syariah negara. Nah kebetulan suku retail ini termasuk dalam SBSN tersebut. Gitu. Oke, berbasis syariah ya? Berbasis syariah. Oke. Jadi masyarakat bisa memilih apabila ada seri yang, kan ada juga tuh yang dia tidak mau konvensional. Nanti kalau konvensional pilih yang konvensional, yang syariah pun pemerintah mengeluarkan juga yang versi syariah. Inilah SR017 tersebut. Oke, berarti SR017 ini berbasis syariah berbasis gitu. Syariah. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang suku bunganya sendiri gimana nih? Berapa besar suku bunga dari suku retail ini sendiri? Kita berbicara SR017. Jadi suku bunga itu yang menetapkan juga adalah pemerintah ya, Mbak. Jadi di seluruh penyalur atau agen untuk pemasaran obligasi ini itu suku bunga tidak boleh berbeda-beda. Jadi kebetulan untuk SR017 ini adalah dikeluarkan 5,9% per tahun. Per tahun. Ya. Oke, untuk lebih besar dari bunga deposito ya, atau bunga-bunga tabungan yang lain ya. Gitu. Iya, agak besar sih Bang. Iya. 5,9 gitu kan. 5,9. Kebetulan untuk tahun ini sepertinya untuk suku retail ini yang paling besar. Suku bunganya dibandingkan dengan suku retail yang
beberapa bulan yang lalu itu yang SR 016 kayaknya di bawahnya gitu. Oke. 5,7 kalau nggak salah. Oke. Ini udah kalau yang 017 ini udah berapa lama ini, Bang? Itu SR 017. masa penawaran itu jatuhnya mulai tanggal 19 Agustus kemarin, Mbak. Oh, masih baru berarti ya. Sampai tanggal 14 September ini. Sampai tanggal 14 September jadi masih berlakunya. ada kesempatan lah kalau masih. yang mau beli. Oh, masih ada kesempatan nih buat pendengar Kardopa yang berminat ya untuk penawaran suku retail ini, itu ditawarkan sampai tanggal 14 September. 14 September. Berarti sebelumnya ini 016. Berapa sih? Sebelumnya ada sih 016, cuman saya lupa bulan berapa gitu. Oke, berarti kita ngomongin yang baru aja. Yang baru, Oke. SR 017. Nah, kalau tadi kan suku bunganya lebih tinggi dari deposito seperti Bang bilang tadi kan. Ini apa bedanya sebenarnya suku dengan deposito? Suku dengan deposito ini bedanya apa? Ya, jadi seperti yang dibilang di awal ya, Mbak ya, bahwa suku bunganya paling mendasar itu perbedaannya itu ya. Suku bunganya. Ya, suku bunga tadi ya. Suku bunganya itu biasanya ya selama obligasi dikeluarkan pemerintah sampai saat ini itu pasti suku bunganya itu lebih besar dari rata-rata deposito atau suku bunga tabungan di bank umum rata-rata seperti itu. Itu perbedaan paling mendasar. Kemudian juga perbedaannya mungkin dari segi ini ya, segi tenor atau jangka waktu. Oh, oke. Jangka waktu kalau deposito tuh mungkin ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan gitu ya, seperti itu ya. Ada yang 6 bulan. Nah, kalau Suku retail suku ini? ya, kita bicara suku aja Suku, loh ya. Sama oke. suku 017 ini itu udah ditetapkan pemerintah itu jangka waktunya itu tenornya itu selama 3 tahun. Lama ya? 3 Ya, tahun. selama 3 tahun. Sebenarnya sih nggak lama lah ya kalau dibandingkan kita investasi lebih besar gitu kan. Iya sih. Ya, ini 3 tahun artinya kan 3 tahun itu juga tidak menutup kemungkinan itu tidak bisa ditarik. Nah, itu perbedaannya juga dengan deposito. Jadi kalau deposito itu kita punya namanya sistem penalti apabila ditarik sebelum jatuh tempo. Nah, kalau suku ini tidak gitu. Apabila dia sudah bisa diperdagangkan di pasar sekunder, apabila memang nasabahnya ingin menarik dananya atau capital gain-nya, ya itu tidak ada kena penalti. Oke, paham. Berarti kalau deposito kan kena penalti ya. Ada lah ini yang harus dia iniin gitu loh ya kan ya. Kalau suku ini tidak ya? Ya, itulah bedanya karakteristik tadi. mendasarnya. Bedanya tadi dari suku bunga udah jelas beda ya kan ya. Itu perbedaan paling jelas biasanya. Paling jelas. Oke. Kalau ngomongin tentang keuntungan. Ya. Keuntungannya apa saja nih kalau misalnya kita mau nih minat nih untuk suku retail SR 017 nih? Jadi keuntungannya yang paling pasti diinginkan masyarakat itu aman ya, Mbak ya. Ya, udah ya, pasti. Aman. Jadi pemerintah menjamin selama negeri Indonesia ini masih berdiri itu kecuali negeri kita tutup ya, Mbak ya. Negeri kita udah hilang dari peredaran. Hilang dari peredaran itu mungkin hilang juga ini. Hilang semua ya. Tapi selama pemerintah RI masih berdiri itu pokok dan kalau bahasa di syariahnya bukan bunga ya, kalau di deposito kan bunga, ya, imbal hasil namanya. Oke. Nah, jadi kalau pokoknya atau capital gain-nya dan imbal hasilnya itu pasti dijamin oleh negara. Oh, dijamin ya? Dijamin. Nggak usah khawatir. Dijamin, tidak usah takut itu tidak dibayar. Gitu. Pasti apabila sudah jatuh tempo, apabila memang nasabahnya ingin terus sampai 3 tahun pas jatuh tempo, itu pasti capital gain-nya dikembalikan seperti dasarnya. Jadi apabila dia misalkan membeli SRI sebesar contohnya nggak usah besar-besar 10 juta aja gitu ya pokoknya tetap akan kembali 10 juta selama 3 tahun itu selain dia menerima nanti imbal hasil setiap bulannya seperti itu paling kalau kita mau invest paling sedikit atau paling banyak berapa sih? Dia minimal tuh 1 juta Mbak. 1 juta, ya 1 juta kemudian batasnya itu per orang ya, kalau bahasa ininya per SID per NIK itu dia 5 miliar per 1 orang. Oh, gitu, oke. Ya, tapi salah satu keuntungannya tadi dijamin sama pemerintah, aman pokoknya ya. Kemudian juga dia ya tadi yang dibilang di awal bahwa tingkat imbal hasilnya tuh pasti lebih tinggi rata-rata ya dari suku bunga deposito. Kemudian juga nilai imbal hasilnya itu tetap Mbak, tetap. Jadi kalau 5,9 saat ini 5,9 per tahun dia nggak ada perubahan ya, atau tetap? Ada. Contohnya dia misalkan menerima imbal hasil itu 1 juta setiap bulan ya sampai masa kalau dia tidak mencairkan selama 3 tahun dia tetap akan menerima imbal hasilnya 1 juta per bulan. Jadi tidak berdasarkan suku bunga yang naik turun ya, tetap apabila segitu. Naik ya nggak juga berpengaruh, apabila turun juga nggak ngaruh. Ada salah satu produk pemerintah yang seperti itu, tapi kan kita sedang membicarakan SR 017. Yes. Gitu dia. Kita fokusnya ke situ aja ya.
Jadi kalau ini namanya syariah kan imbal hasil, Ya. nggak ada bunga-bunga gimana. Terus satu lagi ini kupon dibayar setiap bulan, kupon apa nih maksudnya? Ya itu maksudnya kupon itu kalau bahas untuk produk yang konvensional kita oke. sebut kupon. Oke, paham. Tapi karena syariah ini kita sebut imbal hasil. Imbal Seperti hasil, itu. Ya. oke. Itu setiap bulan tadi yang abang hitung-hitung tadi ya. Oke, baik pendengar Kardopa, Anda jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi bahasan kita nih tentang investasi suku retail SR 017. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Kita kembali lagi pendengar Kardopa dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk talkshow kita siang hari ini Anda bisa saksikan live Facebook di Kardopa 994 FM atau bisa dengarkan juga di 99,4 FM. Live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Masih bersama Bang Yusuf dari Bank Sumut untuk ngobrolin tentang investasi suku retail SR017. Nah, ini kebetulan tadi ada yang sudah WhatsApp nih Bang. Kalau misalnya kita tertarik untuk ikutan program ini, prosesnya bagaimana? Ya, Ini untuk kebetulan ada yang tanya nih, Basri. Basri. Jadi untuk beli SR017 di Bank Sumut ini kita tinggal masuk aja ke websitenya Bank Sumut ya. Oke. Ya, websitenya Bank Sumut. Jadi itu websitenya Bank Sumut itu banksumut.co.id. Ya, tinggal masuk ke websitenya Bank Sumut. Nanti cari aja produk. Jadi produk, nanti di produk itu nanti sudah ada menu kita surat berharga retail online. Oke. Ya, di surat berharga retail online itu langsung kita pilih. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah lebih enak ya, jauh lebih enak dari Nggak harus zaman datang dulu. ya. Sekarang sudah bisa kita lakukan secara mandiri, baik itu dari handphone kita, dari mobile ya, ataupun kita dari laptop atau dari komputer udah bisa kita. Yang Udah penting bisa kita ya? masuk ya. Yang penting masuk ke websitenya Bank Sumut. Jadi tinggal pilih aja tuh dari menunya itu, diklik, nanti ada klik di sini. Kita klik, begitu kita klik nanti sudah bisa kita lakukan registrasi. Oke. Ya. Syarat-syaratnya apa aja nih Bang kalau mau melakukan registrasi? Ini kan kita untuk mempermudah juga nggak harus datang ke Ya. Bank Sumut ya, bisa lewat website tadi. Ya. Terus nih syarat-syaratnya yang harus kita lengkapin apa aja kira-kira nih? Jadi syarat yang paling utama kita wajib WNI ya. Ya, warga Itu nomor negara satu, Indonesia. Nggak Oh, bisa. berarti kalau warga luar nggak bisa? Nggak bisa, ini warga negara asing nggak bisa. oke. Karena syarat pertama itu kita harus punya KTP, apa namanya, KTP apa sekarang nih, KTP elektronik ya. Ya, KTP elektronik yang sudah terdaftar di Di Dukcapil. Dukcapil. Ya. Oke. Jadi kadang ada kalau KTP-nya yang dia tidak terdaftar di Dukcapil itu nggak bisa dia, Mbak. Oh, Ya. oke. Jadi Jadi memang orang luar nggak bisa nggak nih. bisa. Oke. Jadi memang harus kita syarat pertama itu kita punya KTP elektronik ya, warga negara Indonesia. Itu sih syarat utamanya. Itu doang. Ya, Atau mungkin ada yang Yang lain? paling wajibnya lagi kalau dia masuk melalui Bank Sumut, dia wajib punya tabungan Bank Sumut dulu gitu. Oh, Punya rekening oke. tabungan Bank Sumut yang ditujukan untuk penampungan dari imbal hasil tersebut. Jadi apabila dia sudah Biar beli, nggak repot-repot ya. ya karena kan nanti kalau sudah beli dia untuk penampungan imbal hasilnya setiap bulan itu masuk ke rekening Bank Sumut. Oh, Ya. oke. Jadi dia wajib, nanti kita ada selectionnya. Apabila dia memang belum memiliki rekening Bank Sumut, dia nggak bisa pesan, Mbak. Jadi dia harus buka dulu kalau memang dia nasabah luar. Oh gitu. Seperti itu. Berarti memang syaratnya yang untuk bisa ikutan program ini memang harus buka rekening Bank Sumut dulu. Ya, Kalau nggak ada ya tetap harus buka berarti. Harus buka. Ini Harus menjadi buka. syarat kewajiban gitu Ya, ya. Oke. Kalau bank lain nggak bisa berarti ya. Kalau dia rekening bank lain karena kita belinya di Bank Sumut ya wajib Ya buka harusnya rekening Bank lah. Sumut. Ya harus. Seperti itu. Tadi untuk pemesanan minimal sebesar 1 juta tadi Sebesar ya. 1 juta per SID per NIK ya. Oke. Kalau bahasa apa? Oh bahasa ininya lah ya. Ya. Karena kan nanti dia diperiksa dulu, Mbak. Tidak serta-merta kalau dia punya uang begitu registrasi dia bisa langsung beli, enggak juga. Oke. Jadi Ini pemerintah prosesnya berapa lama ini, Bang? Dari kita daftar nanti? ya kalau registrasinya sih saat itu juga udah bisa langsung masuk, Mbak. Misal gitu dari registrasi kita input segala macam yang perlu diisi, itu udah langsung masuk. Nanti baru diproses di Bank Sumut, diprosesnya pun nggak lama ya, diproses Bank Sumut. Kalau memang semua sudah sesuai, tidak ada lagi kekurangan data, ya nanti tinggal tunggu pembentukan SID-nya. SID ini memang diperlukan oleh sistem Kementerian Keuangan karena memang itu juga untuk menjaga bahwa ini mungkin ya kalau menurut saya supaya
belum tentu ini kan uang apa, bisa aja ini pencucian uang seperti itu Mbak. Jadi memang harus diperiksa SID-nya. Oh, oke. Jadi pemeriksaan SID itu SLA-nya paling lama itu 2 hari kerja. 2 hari kerja. Ya, setelah oke 2 hari kerja dia sudah bisa beli. Langsung masukkan, nanti dia terima email. Emailnya itu berisi user dan password. Nah, user dan password itu nanti dimasukkannya ke dalam sistem Bank Sumut, dia sudah bisa beli. Sudah bisa beli. Sudah bisa beli. Kemudian nanti setelah dia input segala macam inputan yang memang harus diinput, kemudian nanti berapa besarnya uang yang mau dia investasikan. Setelah selesai dia klik, nanti muncul namanya kode billing. Kayak kode billing itu berisi 15 digit angka yang unik ya. Memang angkanya itu tidak ada dimiliki oleh orang yang lain. Setiap orang masing-masing punya kode billing tersebut. Nah, dari kode billing itu nanti nasabah sudah bisa langsung mengunjungi kantor-kantor Bank Sumut terdekat lah ya untuk menyetorkan untuk menyetorkan uangnya, karena dia harus disetor ke MPN namanya, ke rekening negara. Oke, berarti kalau setoran harus datang ke Bank Sumut ya, nggak bisa setelah melalui. Dia selesai dia harus store ke Kalau transfer atau apa itu nggak bisa berarti? Sebenarnya bisa aja, tapi melalui, kalau dia ada ininya ya, kalau ada beberapa bank. Tapi kalau kita di Bank Sumut kita sarankan ke teller aja langsung store ya. Karena di kita nih untuk Bank Sumut ini kan ini perdana Mbak ya. Bank Sumut ini perdana pada saat ini baru memasarkan SR017. Jadi sudah ada beberapa juga nasabah. Sudah banyak ya? Sudah ada beberapa nasabah yang tertarik juga ikut ini ya? Ya sudah berhasil, itu ada beberapa. Ya udah beberapa nasabah juga. Tapi kalau misalnya gini Bang, di awal dia cuma bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi entah nextnya bisa nambah-nambah gitu, gimana itu prosesnya? Nggak bisa ya? Dia tetap 1 juta ya 1 juta gitu? 1 juta gitu. Jadi dia kalau udah beli 1 per 1 orang, ya kalau dia mau beli lagi ya tunggu selesai dulu ya. Berapa tahun tadi? Karena gimana dia sistemnya? per 1 produk dia per 1 nama Mbak. Per 1 produk 1 nama. Cuman dia maksimal itu sampai 5 miliar. Jadi kalau dia mungkin punya uang lebih di atas 5 miliar, dia nggak bisa untuk 1 orang. Harus dibaginya mungkin kepada istrinya, mungkin kepada anaknya atau keluarga yang lain seperti kepada keturunannya lah berarti. Cerai sampai yang lain masuk, bukan dia aja gitu. Berarti ini satu nama ya, nggak bisa. Satu nama. Oke, berarti dipikirin dulu nih mau invest berapa. Ya, seperti itu. Dia nggak bisa berulang. Nggak bisa berulang soalnya ya. Untuk 1 produk. 1 juta ya udah 1 juta terus tuh. Ya, oke, baiklah. Tapi kalau untuk jangka waktu tadi Abang udah sebutin tenornya 3 tahun ya. 3 tahun kalau untuk suku retail SR017 ini. Nah, kalau ingin mencairkan pokok kurang dari 3 tahun, apa bisa nih? Bisa, sebenarnya bisa. Kalau khusus untuk produk SR017 ini bisa. Kan sebelum jatuh temponya 3 tahun, tapi mau cairin gitu. Bisa, tapi dia setelah melewati namanya ada masanya nanti dia untuk khusus bisa mencairkan itu nanti ditetapkan oleh pemerintah. Apabila yang namanya sudah dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan di pasar sekunder, seperti itu. Jadi kalau untuk SR017 ini, kalau saya tidak salah, untuk dapat diperdagangkan itu nanti pada tanggal 11 Desember. Setelah tanggal itu barulah kita bisa, kalau memang kita ada niat menjual. Tapi selama kita sudah masuk sampai masa penawaran di tanggal 14 sampai dengan masa beberapa kali dapat kupon yang pertama itu kan kalau nggak salah saya nanti jatuh temponya pada tanggal 10 Oktober. Itulah seorang nasabah akan dapat kupon pertama SR017 ini. Berarti Oktober, November, Desember 3 kali dapat kupon. Setelah itu tanggal 11 kalau memang dia mau menjual sudah bisa gitu. Baiklah. Bang, ini kebetulan ada yang tanya juga via WhatsApp kita. Ini apakah sama seperti kayak permainan saham atau gimana? Tolong dijelaskan dulu Bang. Berbeda ya. Kalau menurut saya berbeda. Kalau di saham ini kan kita bisa dibilang bahasanya ada high risk high gain ya. Ada risiko yang kita dapatkan di situ. Kalau menurut saya, kalau untuk surat berharga negara ini kan termasuk salah satu surat berharga negara ya. Resikonya bisa dibilang hampir nyaris zero, dia hampir tidak ada. Karena ini memang dijamin pemerintah. Ya. Jadi apabila pun bahkan ada ininya ada keuntungan lain selain dia mendapatkan imbal hasil. Capital gain-nya atau pokoknya dia setelah diperdagangkan itu bisa naik gitu. Lagian ini berbasis syariah loh Bang, ya kan. Jadi lebih aman. Bagi orang
yang agak anti dengan konvensional ini bisa jadi pilihan, Mbak. Bener-bener. Seperti itu. Yang agak anti ya kan ya. Oke. Jadi agak beda loh Bang sama kan memang sekarang kalau aku lihat juga anak-anak muda sekarang banyak yang main saham kan Bang, Ya, kayak bursa efek apalah gitulah sejenisnya gitu kan ya. Tapi ini emang beda sih. Beda. Beda seperti Abang bilang. Lagian ini dijamin sama pemerintah. Aman. Ya, jadi kalau saham tuh ya, makanya saya bilang tadi kalau saham itu Untung-untung kan itu Bang. high gain high risk ya. Kalau memang mau terima yang besar Ya mainlah besar. ya ada resikonya yang Ada besar juga. resiko Kalau ini kan besar. kita ya mirip deposito sih, aman bisa dibilang. Aman ya. Cuman tadi perbedaannya dari yang paling bisa dilihat suku bunga suku bunganya ya. Perbedaannya mungkin ya Mbak, kalau deposito itu kan produknya bank sendiri ya. Iya. Kalau ini adalah produk pemerintah yang kita pasarkan gitu. Oke. Iya. Berarti ini juga memang masih baru banget ya? Kalau untuk di Bank Sumut kita baru Mbak. Masih baru, ya. Inilah sudah lewat beberapa bulan, baru inilah yang kita pasarkan untuk SR 017 ini. Gitu. Oke. Ya. Memang kalau kulihat sekarang banyak yang berbasis syariah Berbasis gitu. syariah, ya. Lebih aman kayaknya, lebih apa ya bisa dibilang? Ya kebetulan aja ini memang untuk yang di bulan ini itu berbasis syariah ya Mbak. Nanti Oke, mungkin tanggal- akan ada lagi yang ya, konvensional gitu. bulan ini juga kalau nggak salah tanggal 26 itu ada orinya itu yang itulah yang berbasis konvensional nanti. Oh, oke. Versi orinya ya. Versi ori. Oke, nanti kita lanjut lagi bahasan kita pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus. Kembali lagi pendengar Kardopa, masih di talk show kita bersama Bang Yusuf nih. Masih ngebahas tentang investasi suku retail SR017 ya. Tapi yang jelas ini untuk talk show kita siang hari ini juga bisa disaksikan via Facebook, live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Bang Yusuf mungkin bisa say hello di sebelah sana. Tuh. Hola. Untuk live streaming juga jangan lupa di www.kardopafm.co.id. Maaf ya Bang, aku kerjain Abang. Oke Bang, daripada kita serius sekali ngomongin ini, nah ini kebetulan tadi ada yang bertanya ini dari orang Binjai nih, ada Sariayu. Katanya kalau ini apakah memang khusus nasabahnya Bank Sumut atau bagaimana Bang? Jadi seperti di awal saya bilang bahwa untuk membeli SR017 ini kan dia wajib buka rekening Bank Sumut ya sebagai rekening penampungan untuk imbal hasilnya. Oke. Jadi ya mau nggak mau dia harus jadi nasabah Bank Sumut. Ya, kalau belum harus buka rekening belum, dulu. harus buka rekening Bank Sumut. Oke. Nah sebagai tambahan tadi saya mungkin lupa bilang, apabila memang nasabah merasa kesulitan tidak bisa melakukan secara mandiri via handphone ataupun via desktop, nasabah bisa kunjungi aja ke Bank Sumut terdekat. Bank Sumut Jadi terdekat. nanti petugas-petugas kita di unit kantor bisa membantu untuk melakukan pembelian seperti Iya, kadang kan terkendala Bang, kadang Iya. dibuka susah nih, nggak kebuka-buka nih. lagi kan kadang yang yang Jaringan maksudnya internet lagi. masih agak-agak gaptek dia kan. Kasihan juga, jadi kasihan juga sih jadi benar. perlu kita bantu gitu. Oke, langsung aja ke kantor Bank Sumut Ya, terdekat. karena kita juga ya. sudah melatih rata-rata, tapi kita masih pilot project ya. Untuk sampai saat ini kita masih beberapa kantor itu udah kita latih petugas-petugasnya untuk membantu apabila ada nasabah yang memang pengen beli SR ini tapi dia tidak bisa melakukan secara mandiri ya handphone atau laptop atau komputer seperti itu. Mungkin kalau anak-anak muda lebih paham sih ya. Iya. Kalau yang Kalau anak milenial paham lah pasti. paham lah. Ya, Cuman mungkin kadang terkendala di jaringan sih. Kadang kan dia suka nge-lag atau suka susah Ya, dibuka gitu kan. Kalau jaringan ya itu Ya apa boleh buat lah. boleh buat. Tunggu aja berapa jam kemudian ya kan. Mudah-mudahan bisa. Nah kalau kita ngomongin tentang nilai pokoknya tadi ini, apakah bisa berubah Bang? Tadi Abang udah sempat singgung sih ini sebenarnya, coba mungkin Ya. bisa dijelasin. Itu jadi merupakan salah satu juga Keunggulan ya, keunggulan. Keunggulannya kita beli SR017 ini, jadi nilai pokok atau capital gain itu bisa meningkat gitu. Ya, tapi juga bisa juga turun ya apabila nasabahnya memang mau menjual pada saat harga turun ya. Tapi itulah yang kita bilang di awal bahwa pada saat nanti tanggal 11 Desember itu ini sudah bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Cuman biasanya sih yang pengalaman kita apabila SR itu biasa di awal-awal dia nilainya akan meningkat gitu, capital gain itu. Biasa. Tapi apabila memang nasabahnya
memang mau mempertahankan itu sampai dengan tenornya 3 tahun, ya nilai itu nggak akan berkurang seperti itu. Berarti makanya kalau tidak ada resiko Mbak, bahkan bisa resiko, dibilang ya? keuntungan yang kita dapat. Tergantung cara kita ya di sini. Berarti kalau kita mau jual lihat-lihat juga ini Bang, kalau lagi naik jual gitu. Ya sebenarnya kalaupun jual pada saat turun kan kita udah nerima kupon, udah nerima imbal hasil beberapa bulan. Udah ada imbal hasilnya tadi ya. Tetap untung sih. Tetap untung. Ya sih kayaknya seru nih. Ini ngomongin tentang warkat. Apa bentuk warkatnya itu sama seperti deposito, Bang? Ya, mungkin pemerintah untuk saat ini zaman-zamannya kita udah mulai internet merambah kemana-mana, Mbak ya. Jadi kita biasanya udah mulai paperless tuh, dan sepertinya pemerintah menerapkan itu gitu. Kementerian Keuangan untuk produk-produk kedepannya semuanya pakai paperless. Jadi sebenarnya ini udah no warkat, Mbak. No warkat secara fisik ya, tapi nasabah akan menerima warkat dalam bentuk email, PDF, dalam bentuk email, dikirim ke email ya. Dikirim ke email. Jadi nasabah nggak usah takut, ini tetap dijamin pemerintah. Jadi warkatnya itu memang dalam bentuk email gitu. Ya simpan aja emailnya itu seperti itu. Tapi kalau kan itu biasanya butuh kayak ada tanda tangan atau paraf atau apa kita? Nggak perlu, Mbak. Nggak perlu lagi sekarang ya? Karena kan secara sistem apabila kita sudah membeli dinyatakan berhasil, itu dinyatakan kita sudah memiliki SBN tersebut. Dan kalau memang nanti mau melakukan penjualannya, di menu kita pun udah ada menu penjualannya untuk itu. Kalau memang mau menjual sebelum jatuh tempo ya. Tapi kalau memang mau ditunggu tenornya sampai 3 tahun, menerima imbal hasil terus setiap bulan 5,9% ya, tanpa kita otak-atik, begitu 3 tahun uang itu akan secara otomatis kembali ke rekening kita. Ya, tanpa kita apain ya. Kayak nggak mesti yang dijual nunggu tinggi, nunggu. Itu juga perbedaan dengan ini ya, Mbak, dengan apa namanya, dengan deposito ya. Mungkin kalau deposito kan harus kita cairkan dulu gitu. Kalau ini kita tunggu aja begitu 3 tahun. Itu tetap udah ada imbal hasilnya tiap bulan. Imbal hasilnya pun seperti itu, masuk setiap bulan. Setiap bulan masuk, dan itu tetap segitu ya. Mau itu naik, mau itu suku bunga turun, tetap aman aja segitu. Kalau untuk produk SR017 dia imbal hasilnya tetap. Mungkin beda, di produk yang lain beda ya, Mbak. Mungkin beda ya. Kita kan fokus ke SR017. Kan saat ini bahasnya SR017. Iya, nggak kita bahas SR007. Nah ini satu lagi nih pertanyaan, apa boleh kalau kita pakai rekening tabungan penampungan untuk imbal hasilnya pakai nama orang tua atau mungkin pakai nama suami atau istri kita? Kalau itu memang nggak bisa, Mbak. Jadi memang yang daftar itu ya itulah gitu jadi ya. Kalau misalkan nama Mbak ya harus rekeningnya juga nama Mbak, nggak boleh suami atau anak seperti itu. Nggak bisa dihibahkan ke orang tua misalnya atau ke anak gitu. Dihibahkan gitu. Berarti yang terdaftar itu ya harus pakai. Agak berbeda sama mungkin nama produk yang nama deposito, agak berbeda. Kalau deposito mungkin masih bisa dia. Masih bisa. Kalau untuk rekening penampungan itu bisa. Yang penting ada satu dalam daftar satu kakak lah kayaknya ya. Nggak juga sih, terserah Mbak, mau rekening siapapun boleh aja. Bisa. Boleh sebenarnya kalau untuk rekening penambung, tapi kalau untuk SBN ini dia nggak bisa. Kalau memang kita yang masuk ya harus rekening atas nama kita seperti itu. Jadi makanya dia bisa dibilang bahwa per SID per NIK, per satu nama per satu orang deh. Per satu nama per satu orang. Jadi tadi kalau mau misalnya ada uang lebih lagi nih, mau 5 juta ya buka satu nama lagi. Gitu kan, nggak bisa kita ganti dari 1 juta ke 5 juta tadi ya. Kalau misalnya istrinya duluan yang masuk, kalau mau ada tambahan lagi pakai nama suaminya sendiri. Bagi kawan-kawan atau nasabah yang ingin buka nih masih ada kesempatan ya sampai tanggal 14. Jadi kita 14 September ya. Sepertinya kuota nasional kita masih ada gitu. Selama kuota masih ada, nasabah masih bisa beli. Tapi apabila kuota sudah ditutup pemerintah ya nggak bisa lagi beli. Tidak bisa lagi beli. Tapi ini sampai tanggal 14 September masih ada kuota ya. Mudah-mudahan, Mbak, karena ini sepertinya masyarakat sangat antusias. Kayak banyak yang tertarik sih. Karena kalau dilihat dari minimalnya tadi kan masih bisa terjangkau 1 juta. Karena entah kenapa kebetulan pada saat SR017 ini suku bunganya termasuk besar gitu, 5,9. Itu 5,9 loh, Bang. Lumayan besar. Lumayan besar. Buruan buka tabungan di Bank Sumut. Nih, apa mungkin boleh sampaikan ke pendengar kita ini untuk siang hari ini, kenapa kita harus ikutan program SR017 ini? Apa sebenarnya yang harus kita lakukan di sini? Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Ya, seperti saya bilang di awal ini merupakan suatu produk investasi atau obligasi dari pemerintah yang memang berbasis syariah, yang cukup menarik menurut pandangan saya pribadi, karena suku bunganya lumayan
cukup besar, kemudian juga dia merupakan produk yang bisa dibilang sangat aman, hampir tidak ada resiko sama sekali. Karena gitu. dijamin sama pemerintah ya. Tidak ada resiko sama sekali. Jadi kalau bagi nasabah yang memang ingin investasi, inilah saatnya seperti Saatnya itu, Mbak. sekarang. Ini saatnya ikutan program SR017. Ya, betul. Tuh dia nih pendengar Sebelum Kardopa. habis kuotanya ya. Sebelum habis kuotanya. Bang Yusuf juga nggak bisa janji, Pak. Entah pun besok udah habis gitu kan, Bang. Karena ya udah mulai banyak sih, Mbak. Karena sudah banyak yang minat Padahal ya. baru belum dikit lagi ya, masih ada waktu berapa nih? Hampir 2 minggu lagi ya. Iya, sampai tanggal 14 September kan ya. Oke. Ya kita juga nggak tahu kan, kita juga nggak bisa janji karena ini banyak yang minat Iya, gitu. Baiklah, Bang Yusuf, ada yang pengen disampaikan buat pendengar Kardopa kita siang hari ini? Silakan sebelum kita akhiri kebersamaan kita. Apa ya? Apa yang mau disampaikan? Ya intinya Bank Sumut ya banknya orang Sumut. Jadi kalau merasa orang Sumut ya nabungnya di Bank Sumut. Seperti Iya, untuk anak-anak milenial juga nih, daripada hambur-hambur duit, mendingan mulai dari sekarang investasi, iya kan ya. Biar nanti kalau nikah nggak ini sama mertuanya udah aman nih, aku udah punya investasi segini. Inilah saatnya investasi. Saatnya lah, kalau mau 3 tahun berinvestasi, saatnya sekarang berinvestasi ikutan program SR017 karena banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan tentunya ya. Bang Yusuf, terima kasih waktunya. Ya, Terima kasih sama-sama, juga Mbak. buat pendengar Kardopa yang sudah saksikan live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Untuk live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita akhiri dulu kebersamaan kita untuk siang hari ini Talkshow bersama Bang Sumut. Dan kalau misalnya Anda tertarik, silakan Anda bisa melakukan pendaftaran registrasi melalui websitenya Bang Sumut di www.bangsumut.co.id. Atau kalau memang kesusahan, tadi Bang Yusuf menyarankan untuk langsung aja kunjungi Bank Sumut terdekat di tempat Anda. Nanti akan dibantu ya Bang ya, untuk prosesnya seperti apa. Jadi kalau kata Bang Yusuf, kalau merasa anak Medan, Sumatera Utara ya Bang Sumut lah. Jadi ayo ke Bank Sumut, pendengar Kardopa, bank nomor 1 orang Sumatera Utara. Dan Talkshow kita tentunya persembahan dari Kardopa dan juga Bank Sumut. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya elah.